Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Perdana Menteri Singapura, para Yang Mulia Menteri dan Duta Besar, hadirin yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita hadir bersama di sini untuk menyaksikan peresmian kawasan maritim dan industri Karimun. Ini merupakan hasil kerjasama antara Singapura dan Indonesia yang penting, sehingga Yang Mulia Perdana Menteri Kosotong dan saya memerlukan datang kemari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Yang Mulia Perdana Menteri, pemerintah dan rakyat Singapura atas perhatian dan kerjasama dalam pembangunan proyek Karimun ini khususnya, dan kegiatan-kegiatan kerjasama yang saling menguntungkan lainnya. Kerjasama itu merupakan jawaban yang kita berikan terhadap tantangan dan peluang yang dibawa oleh perubahan-perubahan cepat yang berlangsung di dunia dewasa ini. Kita jawab segala tantangan yang kita hadapi dan kita manfaatkan setiap peluang dengan terus menyempurnakan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, kita memang harus tanggap terhadap setiap perkembangan dalam lingkungan strategis. Dewasa ini kita sedang giat-giatnya melaksanakan dari pelita anem sebagai awal dari pembangunan jangka panjang kedua. Kita telah bertekad bahwa dalam era tinggal landas ini kita akan meningkatkan, memperluas, mempercepat, dan memperdalam pembangunan untuk membawa kita mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila seperti yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Kita yakin bahwa keberhasilan kita mencapai cita-cita itu sangat bergantung kepada keberhasilan kita dalam melaksanakan pembangunan selama era tinggal landas. Dalam pelita ke-6 ini, kita mengerahkan segala daya upaya untuk memerangi jumlah penduduk miskin, dan masalah ini mudah-mudahan dapat kita tuntaskan dalam pelita 7 yang akan datang. Demikian pula usaha kecil dan menengah, kita dorong pertumbuhannya agar mampu menjadi kekuatan besar bagi perekonomian nasional kita. Kita harus berhasil dalam era pembangunan jangka panjang kedua agar bangsa kita dapat mengejar ketinggalan kita dari bangsa-bangsa lain yang sudah lebih maju dari kita. Saya sering mengingatkan agar kita tidak lari dari tantangan-tantangan itu. Setiap persoalan pembangunan harus kita hadapi dan kita jawab sebaik-baiknya. Kita tidak berkecil hati dengan munculnya berbagai tantangan. Sebaliknya, kita mengerahkan segala daya upaya dan kekuatan kita untuk mengatasi setiap persoalan pembangunan yang kita hadapi. Salah satu jawaban kita terhadap tantangan dan sekaligus memanfaatkan peluang yang terbuka adalah dengan mengembangkan kerjasama dengan negara-negara lain, utamanya dengan negara-negara tangga yang terdekat. Karena itulah kita aktif dalam mengembangkan kerjasama ASEAN yang mencakup bidang-bidang yang luas. Kerjasama ASEAN tidak membatasi kebebasan setiap negara anggotanya untuk membangun kerjasama bilateral dengan negara-negara yang lain. Kita menjalin kerjasama yang erat dengan Singapura sebagai negara tetangga yang paling dekat dengan kita. Singapura dan Indonesia masing-masing memiliki berbagai kekuatan dan sumber daya, serta keunggulan-keunggulan yang saling melengkapi, yang apabila dipadukan secara tepat akan menjadi kekuatan pendorong ekonomi yang besar bagi kedua negara khususnya dan bagi kawasan ini pada umumnya. Kedua negara mempunyai perjanjian kerjasama ekonomi yang berlandaskan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan. Berdasarkan semangat itu, kita bersama-sama mengembangkan berbagai proyek pembangunan di Kepulauan Riau. Di Pulau Bintan, kita sudah dan akan terus mengembangkan proyek-proyek di sektor kepariwisataan, industri, dan sumber-sumber air bersih. Kita berbesar hati bersama tadi sudah banyak mencapai hasil yang menggembirakan. Di Kepulauan Karimun, kita mulai dengan kawasan industri maritim termasuk galang kapal
dan konstruksi lepas pantai, dan mengembangkan kawasan penimbunan, distribusi, dan pengolahan minyak bumi. Hari ini di daerah ini pun kita sama-sama menyaksikan kemajuan-kemajuan yang kita capai dan hasil-hasil yang mulai kita raih. Hasil-hasil nyata ini mempertebal keyakinan kita akan manfaat perjanjian kerjasama ekonomi kita bagi kedua belah pihak. Bagi Singapura, dengan kerjasama secara erat dengan Indonesia, maka berbagai kendala dalam pengembangan ekonominya lebih mudah diatasi, seperti dalam penyediaan lahan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Hal ini penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan ekonominya. Sebaliknya, Indonesia juga memetik berbagai manfaat seperti masuknya modal, alih teknologi dan keterampilan, serta perluasan kesempatan kerja. Pengalaman pembangunan di berbagai negara menunjukkan bahwa negara yang ekonominya maju adalah negara yang industrinya maju. Karena itu sejak semula kita membangun pertanian yang kuat, kemudian disusul dengan pembangunan pendidikan yang tangguh. Sekarang sektor industri kita telah tumbuh dengan besar, jauh lebih cepat dibanding sektor-sektor yang lain. Sejak tahun 90-an sektor industri sudah menggeser kedudukan sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar dari pendapatan domestik berikutnya. Sektor industri saat ini sudah menjadi penggerak utama perekonomian nasional, antara lain menjadi penghasil devisa yang paling besar setiap tahunnya, sehingga kita tidak lagi terlalu bergantung kepada migas seperti di masa yang silam. Ekonomi kita sekarang telah memiliki landasan yang kuat untuk terus berkembang. Dalam era tinggal landas, sektor industri akan terus kita perkukuh dan kita kembangkan. Dalam rangka itulah kita melihat nilai strategis dari pengembangan berbagai industri di kawasan Kepulauan Riau yang kita laksanakan bersama-sama dengan Singapura, khususnya pengembangan kawasan industri maritim dan konstruksi lepas pantai, serta kawasan penimbunan, distribusi, dan pengolahan minyak bumi di Pulau Karimun Besar dan pulau-pulau sekitarnya. Industri maritim dan industri konstruksi lepas pantai, kedua-duanya memiliki arti penting bagi pembangunan nasional kita, khususnya untuk menunjang armada pelayanan nasional maupun untuk menunjang pengembangan kegiatan eksplorasi minyak di Indonesia dan daerah-daerah di sekitar kita. Pengembangan berbagai industri dan penyediaan jasa yang bersifat strategis seperti itu akan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mempunyai daya saing apabila kita dapat memadukan seluruh kekuatan dan sumber daya serta keunggulan-keunggulan yang kita miliki dengan kekuatan dan sumber daya serta keunggulan yang dimiliki negara lain yang bersifat saling mendukung satu sama yang lain. Di dalam industri maritim dan industri jasa yang terkait, Singapura dan Indonesia adalah dua negara yang saling melengkapi. Kedua negara sungguh-sungguh dapat bekerjasama untuk kepentingan dan keuntungan kedua belah pihak. Sekarang perkenankanlah saya menyampaikan beberapa patah kata kepada Yang Mulia Perdana Menteri Singapura. Yang Mulia, sebagaimana Yang Mulia saksikan di hadapan kita saat ini, beberapa proyek dalam kerangka pembangunan tahap pertama kawasan maritim dan industri Karimun sudah siap untuk diresmikan pengoperasiannya. Sekali lagi, atas nama seluruh rakyat dan pemerintah Indonesia, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah, rakyat, dan kalangan dunia usaha swasta Singapura. Kedua negara kita bertangga sangat dekat. Kita memiliki batas wilayah bersama. Dalam era saling ketergantungan di antara negara-negara di dunia sekarang ini dan akan bertambah erat saling ketergantungannya di masa depan, kerjasama di antara negara-negara yang bertetangga sudah menjadi keharusan. Dengan menciptakan kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan yang konstruktif, kita sebagai bangsa yang bertetangga dapat menciptakan suatu kawasan yang damai, maju, dan sejahtera. Pada gilirannya, hal itu akan merupakan sumbangan kita bersama terhadap terciptanya suatu dunia yang tentram, damai, sejahtera, dan adil, seperti yang menjadi dambaan seluruh umat manusia. Dengan sendirinya, dan lebih penting lagi adalah bahwa kerjasama di antara kita itu
harus kita laksanakan sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan yang diamanatkan oleh masing-masing rakyat kita. Akhirnya dengan ini perkenanlah saya menyatakan bahwa tahap pertama dari proyek kawasan maritim dan industri Karimun yang terdiri dari proyek kawasan industri maritim Karimun dan proyek galangan kapal Karimun Sembawang dibuka dengan resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.